Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad bin Maghfurullah dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Saya dari kampus IAIN Syekh Haji Cirebon. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu narasumber yang ada di samping kami. Boleh Pak, bolehkan dirinya Pak. Nama saya Junadi, pekerjaan saya wira swasta. Dari swasta itu apa? Tukang kayu dan Tukang kayu. Tukang kayu. Iya. Baik. Saya ingin bertanya, dari awal mula perintis usaha atau yang latar belakang Bapak kerja sebagai tukang kayu itu apa Pak? Awalnya diceritakan apa? Awal mula saya jadi tukang kayu itu dari tahun 1985. Itu saya mulai di gudang kayu di daerah Jakarta Pulau Gadung. Itu awal saya mulai dari tukang kayu. Pertama ya kita belajar dulu selama 2 tahun. Alhamdulillah selama setahun kita belajar, saya langsung berdiri sendiri, yaitu ya jualan kusen atau kayu pintu jendela untuk rumah. Pas jualan sendiri tahun berapa Pak? Pas jualan sendiri, Iya. tahun 1986. Itu posisinya masih di Jakarta. Masih di Jakarta, di daerah Pulau Gadung. Jadi pas awal mula pindah ini ke daerah Cirebon ini pas kapan Pak? Tahun 2000. 2000. Iya. Itu apa sebabnya bisa pindah atau karena emang mencari pengalaman baru atau gimana? Bukan. Masalahnya waktu tahun 1997 itu kan ada bencana moneter. Nah, waktu di Jakarta itu kan ada kayak semacam jarah-jarahan gitu kan. Nah, di situ awal mulanya saya itu dibilang zaman sekarang gulung tikar ya. Dan di situ saya gulung tikar. Akhirnya saya usaha di kampung selama 1 tahun. Pertama sih setahun dulu kita nganggur. Di sana di Jakarta. Enggak, di kampung. Sampai tahun 2000. Pas tahun 2000 baru saya merintis lagi. Itu pun nggak langsung kerja atau jualan sendiri ya. Kita ikut sama developer yang punya perumahan-perumahan. Tahun berapa tuh Pak? Tahun berapa? Tahun 2021. Di tahun 2001. 2001. Ya. Tahun 2001 itu saya baru mulai merintis, ikut gabung sama developer untuk membangun perumahan. Nah, di situ saya baru mulai kerja lagi, tapi kerja sebagai ya tukang kuli aja. Nah, bukan kita istilah kayak dulu kita dagang gitu kan. Sekarang kita mah kuli aja kerja. Fokus pada satu pekerjaannya. Ya, cuman kita sebagai pimpinan tukang kayu, saya juga punya bawahan. Jadi saya yang borong itu kusennya, jendela sama pintunya saya yang borong. Cuman kita gabung sama developer. Dokter itu dari cabang mana gitu Pak? Developer yang sekarang, kalau yang sekarang itu ada 6 cabang. Yang 3 di daerah Kuningan, yang 3 lagi di daerah Cirebon. Jadi selama Bapak mendalami pekerjaan ini, apakah ada pasang surut itu pas terjadi ya Pak? Iya. Itu gimana Pak? Oh, pasang surut pasti ada, namanya orang jualan ya. Iya. Pasti ada namanya pasang surut. Entah dari ekonomi, dari omset itu pasti ada. Pertama ya memang waktu saya tahun 1997 itu saya surut namanya gunung tikar ya, surut. Nah, sekarang saya itu ikut lagi sama developer, alhamdulillah lancar lagi. Walaupun saya istilahnya enggak jualan, cuman saya ikut gitu kan. Cuman ada lagi yang pasang surutnya karena dampak dari COVID-19. Boleh ceritakan Pak dampaknya gimana Pak? Oh, dampaknya. Dampak dari COVID-19 itu omset menurun. Tadinya 100%, sekarang paling enggak tinggal 65%. Dikarenakan konsumen itu dia banyak berpikir daripada kita ngambil perumahan. Tadinya memang udah ngambil ya. Udah ngambil ini perumahan ini gitu kan. Cuman karena yang mau ngambil itu kena dampak PHK, jadi dia berpikirnya daripada kita untuk setoran rumah, mendingan dia untuk makan sehari-hari dulu, karena dia kan putus PHK nih, putus kerja, jadi dia mikir 2 kali daripada kita untuk cicilan, mendingan kita buat sehari-hari dulu. Nah, di situ kita pasang surutnya.
Nah, saya juga ada sih yang namanya surut ya. Dari penghasilan saya dalam sebulan biasanya mencapai 60 unit, sekarang ya enggak. Sampai Karena setengah ya, Kang? ya setengahnya karena kan sama developer kan stop. Hmm. Karena sudah banyak yang numpuk gitu kan. Hmm. Nah, yang dipasangnya nggak ada karena konsumennya udah pada mundur kan. Yang nggak semuanya mundur, satu dua mundur, jadi kita disitulah ada pasang surutnya. Selain itu ada apa lagi, Pak, yang minta dapat efek dari COVID-19? Atau ada lagi? Oh, ya yang jelas sih itu masalahnya keuangan untuk saya pribadi, bukan saya pribadi aja ya. Dari semuanya pengusaha juga ya, kayak pemasok semen, kayak semacam herbal gitu kan. Dia juga istilahnya merasa kurang ya, karena dari omsetnya kan kita mengurangin, gitu kan. Nah, dari konsumennya kurang, kita juga omsetnya kurang, otomatis rezeki saya juga kan kurang, gitu kan. Nah, alhamdulillah sih sekarang sih COVID itu kan udah mengurangin ya. Insya Allah lah tahun-tahun ini mah udah tuntas. Insya Allah nanti 100% lagi lancar lagi. Ya. Dalam sebulan itu berapa yang berhasil Bapak buat dalam sebulan? Pokoknya dalam 1 minggu itu 1 orang 2 unit. Kita punya karyawan 7 orang. 7 orang. Jadi 1 minggu 14 unit. 14 unit. Kalau misalkan kali 1 bulan itu kurang lebihnya 60 unit. Terus dari segi pengalaman yang Bapak ambil dari awal mula bekerja sebagai pelanggan dari awal zaman dulu pada zaman 1985 dan sampai sekarang kita pengalaman dapat Bapak ambil itu. Dari pengalaman saya ambil, memang saya juga istilahnya jadi tukang kayu itu nggak ada keturunan ya. Bapak saya memang aslinya itu kan pegawai negeri ya, pegawai PCKA. Cuman kenapa saya jadi nggak ngikutin bapak saya gitu kan. Jadi saya tuh pengen cari sensasi sendiri, pengen cari pengalaman sendiri. Biarin orang tua kerja di pegawai negeri, tapi saya ya pengen cari yang lain lah. Nah di situ alhamdulillah sekarang saya sudah menggeluti pekerjaan saya. Berarti Bapak mulai bekerja itu karena belajar sendiri, Pak? Belajar sendiri, iya. Bukan kehendak orang tua atau dorongan dari saudara, bukan. Itu kehendak saya sendiri. Saya pengen lain daripada lain di keluarga saya. Dari awal bekerja itu, dari awal zaman dahulu itu, apakah ada cacian atau gimana dari keluarga atau smooth aja, Pak? Oh, nggak ada. Ada. Insya Allah. Itu mah kata keluarga sih kasih dukungan aja. Yang penting cari yang halal. Yang penting cari yang halal. Jangan istilahnya cari kerjaan itu yang nggak halal. Biarpun kotor, biarpun jelek, kalau lagi halal silahkan. Nah itu dorongan dari keluarga. Jalanin ya, Pak? Iya, saya jalani. Alhamdulillah, ya begini hasilnya. Pengalaman pahit apa Pak yang dapat rasakan dari zaman dahulu sekarang? Ya pengalaman pahitnya satu di tahun 1997, yaitu saya kena dampak, ya kena dampak moneter. Nah di tahun 2020 sampai sekarang, 2019 ya sampai sekarang, dampaknya pahitnya ya kena COVID-19. Memang awal-awal COVID saya belum kena dampaknya. Dari setahun itu saya belum kena dampaknya. Yang 2 tahun sekarang saya kena dampaknya. Sekarang udah mulai mereda nih Pak COVID-19 ya Pak? Iya, nah, alhamdulillah. Itu gimana Pak? Dari segi penjualan gitu Pak? Alhamdulillah dari segi penjualan setelah COVID-nya istilahnya agak mereda, alhamdulillah ada peningkatan juga. Gitu kan, enggak kayak tadi kita bilang 60%, sekarang ada kenaikan. Dibilang 75% bisa, dibilang 70% bisa. Karena udah hampir-hampir stabil gitu ya, hampir stabil. Harapannya apa buat kedepannya ini? Harapannya mudah-mudahan yang namanya COVID-19 udah jangan sampai ada lagi lah. Terus untuk saya ya semoga saya lancar kembali. Terus pesan Bapak nih buat mungkin ada anak muda yang main pengusaha, main beler atau bagaimana itu Pak? Oh. Pesan Bapak itu? Nah, untuk kaula muda kalau mau bikin usaha, maaf nih, kayak seperti saya merintis di bidang perkayuan atau pertukangan, boleh-boleh saja. Tapi tolong jangan sampai cari yang enggak halal. Carilah rezeki yang halal. Biarpun kata kecil untungnya, tapi kalau halal kan kita tenang.
tidur enak, kita duduk juga enak. Tapi kalau istilahnya hasilnya gede tapi nggak halal, nggak tenang, ribet, susah juga kan. Tuh, itu bagi anak-anak muda yang mau merintis usaha seperti saya. Monggo silakan. Bapak pasti pernah ya Pak merasakan namanya ya don atau banyak pikiran itu. Oh pasti. Pasti. Ya itu pasangnya don itu karena kadang-kadang ya kayak contoh maaf nih, kayak contohnya kayak tahun kemarin nih, barusan tahun kemarin. Itu saya merasa down banget dikarenakan ya tahun awal kena ada Covid saya masih enjoy kan, dibilang stabil gitu kan. Pas dua tahun kemudian, 3 tahun sekarang, Covid itu tahun sekarang Idul Fitri saya down karena saya dibilang kurang keuangan untuk bayar karyawan. Jadi apa yang membuat memotivasi Bapak akhirnya bisa bangkit lagi tuh Bapak? Yang penting kita itu yakin insya Allah bisa bangkit, yakin bisa. Jadi pas zaman Covid-19 itu Bapak nggak cari pekerjaan lain? Oh enggak, kita gini ya, kita punya prinsip jangankan orang itu istilahnya sekarang lagi jaya kita ikut gitu kan ya. Begitu dia lagi kena dampak begini, dia lagi anjlok terus kitanya keluar karena dia lagi anjlok. Nah, begitu saya nggak bisa. Awalnya kita di situ bagus, saya pun kalau dia lagi down tetap ikut, gitu loh. Kita ayo dukung, kita support biar dia bangkit lagi. Alhamdulillah sekarang kan bangkit lagi. Yang tadinya sekitar 65% sekarang udah meningkat. Nah, disitulah kita. Jangan istilahnya kita dia lagi melorot kita tinggalin, namanya kacang lupa kulit. Nah, saya nggak mau itu. Kan saya bilang cari yang halal, biarpun sedikit, yang penting karena kan gitu lah. Selain itu dukungan keluarga pasti penting ya Pak? Alhamdulillah. Ya. Oke baik. Jadi kesimpulannya dari narasumber kami yang telah bekerja dari tahun berapa Pak? 1985 Bilan mahal pasang surut dari mulai zaman apa? Zaman Orde Baru. Orde Baru ya, hingga pas ada dampaknya COVID-19 itu sangatlah apa ya? Berdampak dari segi omset, pengeluaran, penghasilan tuh. Jadi yang saya ambil pelajaran dari narasumber kami yaitu terus semangat. Walaupun iya itu banyak rintangan ya, tetap semangat dan komitmen ya Pak. Iya betul. Oke, baik, terima kasih. Ya. Untuk Bapak Bapak Junadi. Oke. Baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dengan Bapak Junadi sebagai narasumber kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.